Selamat siang Mas, lagi ngapain ini? Selamat siang. Ini lagi milih jangkrik. Milih jangkrik ini yang jangkrik aduan, yang salah kamar ini, salah masuk. Ini buat bahan indukan jangkrik aduan. Ini kebetulan banyak sekali ini bahan bibit untuk jangkrik aduan. Aduan ngentirnya apa? Aduan apa? Aduan bunyi atau bunyi, jangkrik ya? sarung. Didamu-damu buat apa Mas? Ini supaya keluar ini nggak sembunyi. Jangkrik ini sifatnya pemalu sih. Ini jangkrik yang mau dipanen ini sore ini, diambil yang gede-gede yang udah dewasa, dijadikan aduan bunyi ya, bunyinya. Ini usia berapa Mas kalau dewasa Mas? Mana? Kalau dewasa kayak gini usia berapa hari? Ini sekitar 35 hari. Berarti udah siap kawin ya, 35 hari Sudah siap ya? kawin. Sudah siap kawin. Kalau usia sampai mati itu jangkrik berapa Mas? Biasanya itu sekitar umur sampai dengan 60 harian. 60 harian nanti Ya, mati sekitar sendiri 2 ya? bulan, tergantung dari faktor pakan juga sih. Kalau nggak dikasih makannya juga mati. Iya. saya kan mulus. Ngapa Bas? Bilangnya apa? Jangkrik. Buatan ono. Wah, orang menangi kawin prosesnya gitu. Asli. Profesor jangkrik Mas Taufik ya Mas? Musik ini orang profesor ini jadi profesor truk jadi. Jangkrik apa itu Mas kok kuning-kuning? Ini jangkrik Brahma kunir. Brahma kunir. Brahma kunir jenisnya. Lagi nyari jombol. Semuanya Brahma kunir atau hanya beberapa Mas? Ini semuanya Brahma kunir. Semuanya. Ini satu lagi. Itu kalau burung sukanya yang kunir apa yang jeliteng apa yang hitam? Kalau untuk burung sukanya yang jangkrik alas atau Warnanya hitam ya? lebih kecil ukurannya. Kalau ini hanya untuk yang jangkrik aduan, yang bunyinya lebih kencang sebagai pengusir tikus. Tikusnya kabur. 2,5 on. Telur jangkrik isi 2,5 on? Iya. Jenisnya macam-macam ya? Iya, ini untuk Ada yang alas, besarannya ini ada jangkrik alas, jangkrik Brahma kunir ini jenisnya. Kalau bahasa Indonesianya apa Mas? Kalau Jawanya Brahma kunir, kalau Brahma kunir, kalau bahasa Indonesianya setahu saya Brahma kunir. Tapi terkenalnya sih jangkrik aduan. Jangkrik gitu sih. aduan. Jangkrik aduan. Nah, bunyinya lebih keras. galak ya. Ini ada satu lagi, ini betina. Pegang. Bedanya betina sama apa itu Mas? Kalau betina itu bulunya itu agak halus. Kalau ya terus ada ibaratnya songotnya atau antenanya di perut. Kalau betina ini kan lebih halus bulunya, terus ada songotnya ini. Ada antenanya atau songotnya ya? Ya, di bawah perut ini, di bagian belakang. Yang jantan? Kalau yang jantan ini bulunya nggak halus. Lebih panjang ya? Terus nggak ada songotnya di sini, di bagian bawah perut nggak ada songotnya atau antenanya. Antena belakang. Antena belakang. Halo Mas Abbas, Jos. Generasi penerus. Nah, ini ada satu lagi jenisnya. Ini kebetulan ini ada jangkrik caliteng. Caliteng itu yang apa? Ini ukurannya Yang hitam itu. ini kebetulan ukurannya sih agak kecil. Cuman warna bulunya tuh hitam. Ini Hitam ada hitam. kuning-kuningnya ya? Iya, sama ada kuning-kuningnya di bagian punggung. Ini ada kuning-kuningnya, warna bulunya hitam. Rasanya apa ini Mas?
Gimana? Khasnya apa? Khasnya ini sama Kalau tadi aduan, kalau ini apa? ini sama jangkrik aduan ini. Cuman ini yang betina. Betina ngentir nggak mas? Kalau betina nggak ngentir, nggak bunyi. Oh, Yang bunyi yang jantan, yang bunyinya kenceng. Kalau pertumbuhannya yang kunir tadi, Brahma kunir dengan yang jeliteng sama mas? Sama sih. Secara ukuran juga sama ya? Secara ukuran hampir sama. Cuman kebanyakan sih kalau secara ukuran tubuhnya itu antara jantan dan betina kadang lebih besar yang betina. Jantan kecil ya? Ya agak itu ramping untuk perutnya, cuma kalau yang betina itu agak gemuk atau agak blondo gitu, bulat. Tadi berapa hari usia mas? Kalau yang normal ini usia 31 hari, 30 hari. Kalau yang jangkrik alas. Ada yang putih itu mas? Kalau ini jangkrik yang itu apa? Jangkrik alas. Cuma ini baru ganti bulu, ganti kulit molting ya? Baru molting. metamorfosis ini. Warnanya putih. Pohon pancing? Kalau umpan pancing sih bisa, tapi kalau sudah berbulu ya agak kurang sih. Kurang minat ikannya, kurang lacak atau apa ya. Kalau pakan burung doyan juga ya? Kalau pakan burung yang kayak gini yang belum bersayap, yang masih ukuran pas ini ideal untuk pakan yang burung. belum itu ya? Iya, yang segini nih ideal ini. Nah, ini ideal untuk pakan burung. Pakan burung untuk mancing ini ideal sekali. Tapi kalau misalnya kalau masih kecil kayak gitu bisa diketahui itu gambar kunir apa? Brahma kunir atau jeliteng bisa diketahui? Bisa. Kalau yang kecil ini jangkrik alas atau jangkrik itu cuman ukurannya kan lebih, ibarat jangkrik alas lebih kecil. Tapi kalau yang Brahma kunir atau jeliteng itu ukuran ibaratnya jangkrik belum berbulu tapi ukuran bodinya itu sudah besar. Tadi ada, tapi ini kemahannya ini tadi ada itu yang masih terondol itu belum berbulu. Ukuran itunya lebih besar tubuhnya. Ini ada satu lagi nih Brahma kunir. Nah, ini kan lebih besar. Pegang. Ini satu digunakan lagi. untuk apa mas? Itu buat indukan supaya ya untuk budidaya jangkrik aduan. Itu. Oh, jangkrik ini termasuk kanibal. Jadi Yang kalau gede-gede ganggu katanya ya? kalau nggak ada pakan atau kelaparan itu bisa makan temannya sendiri. Ini ada warna apa ya, mas? Yang ini yang kayak kecoa ini kan? Itu jangkrik yang belum bermutasi, itu yang masih terondo, masih anakan itu. Ini hitam ini mas? Iya. Iya. Tapi jeliteng ya jenisnya ya? Iya, kalau yang terondo itu jeliteng yang hitam. Ini kok aneh, bentuknya aneh tapi khusus yang Khusus ini. Ini berarti jenisnya Ini. yang di sini Masih terondo, sudah hitam, ini jangkrik jeliteng ini. Nah, jantan apa sendiri mas? ini jantan ini. Kalau betina sudah kelihatan di sini muncul tumbuh singitnya ya? Singit atau songotnya itu di bawah perut. Ini kalau yang hitam ini yang hitam. Ini yang hitam, ini jangkrik jeliteng. Jeliteng. Kalau yang ini Brahma kunir. Oh, yang Brahma kunir yang kuning ini. Ya agak kuning. Bisa beda ya? Ya, warnanya berbeda. Cuman untuk ukurannya itu sama. Sama lah standar jangkrik ini. Ini semua jantan ya? Jantan semua ini. Karena cingitnya yang belakang nggak ada. Nggak ada. Kalau ya Ini betina ya? ini betina semua ini. Ada 3 ya? Ada 2. Ya, maksudnya buntutnya Iya, 3. Ada songotnya itu. Tempat yang untuk ini mengeluarkan telur. Belambang. Oh, yang tempat ini buat ngeluarin telur. Iya, mengeluarkan telur itu songot yang di belakang itu yang panjang sekali. Ini yang Brahma kunir yang Brahma kunir. hitam ini yang jeliteng. Yang jelitang ini. Ini cuma 2 jenis ini aja mas atau ada jenis yang Kalau ya jangkrik aduan ada 2. aduan bunyinya ya mas? Aduan bunyinya ya. Bukan aduan Bukan. belut ya? Ya, Aduan bunyi. ditegaskan lagi Bu, tidak mengadu hewan, Karung tapi bunyi, aduan bunyi. aduan bunyi. Biasanya ada lombanya nggak mas? Enggak ada sih. Cuma hiburan aja Cuma ya. hiburan. Ya.
Jangkrik dapat mengeluarkan suara yang sangat beragam dengan tujuan yang berbeda-beda. Saat mencari pasangan, jangkrik jantan akan mengeluarkan suara agar si betina mendekat dan mengenalinya. Ketika si betina sudah mendekat, suaranya akan kembali berubah. Suara si jantan selanjutnya akan mencoba meyakinkan si betina. Jangkrik jantan juga mengeluarkan suara untuk mempertahankan daerah kekuasaannya dari pesaing. Setiap jangkrik menghasilkan bunyi yang berbeda dengan volume dan nada yang unik. Jadi yang berbunyi itu jangkrik jantan ya. Suara jangkrik dihasilkan oleh gesekan sayap-sayapnya. Salah satu sayap jangkrik tepinya bergerigi, yang lainnya datar. Gesekan antara sayap tersebut akan mengeluarkan suara yang diperkuat dengan membran tipis sayap sehingga menghasilkan bunyi yang keras. Stridulasi yaitu produksi suara dengan menggesekkan bagian tubuh tertentu. Nah, dalam hal ini stridulasi yang dilakukan oleh jangkrik adalah dengan menggesekkan sepasang sayapnya. Pada sayap kiri jangkrik terdapat 30-500 bulu halus seperti sisir yang disebut file. File kemudian digesekkan ke sayap kanannya yang berfungsi sebagai pengikis. Suara derik jangkrik akan terproduksi saat sayap kiri jangkrik diangkat setinggi 45 derajat, kemudian digesekkan dengan sayap kanan. Sering kita mendekati jangkrik, tapi jangkrik itu jadi diam. Ya, jangkrik itu punya organ timpani, yaitu organ pendengaran pada jangkrik yang sangat sensitif pada getaran. Ternyata suhu udara dapat diukur dengan suara jangkrik. Profesor Amos E. Dilbeer mengamati sebuah hubungan antara jumlah bunyi krik jangkrik dengan suhu udara sekitar. Kaitan antara suhu udara dengan suhu derik jangkrik adalah adanya kontraksi otot di sayap jangkrik. Kontraksi otot ini disebabkan oleh reaksi kimia dalam tubuh jangkrik. Kontraksi otot yang menghasilkan suara derik jangkrik akan tergantung pada cepat atau lambatnya reaksi kimia yang terjadi pada tubuh jangkrik tersebut. Ketika musim kemarau yang suhunya lebih tinggi, reaksi kimia akan terjadi lebih. Akibatnya sayap jangkrik akan bergerak atau bergesekan lebih cepat. Ini sebabnya ketika suara jangkrik menjadi sering terdengar, artinya suhu semakin tinggi atau hangat. Kalau di rumah kita banyak tikus, baik di atap rumah maupun di tempat penyimpanan makanan, tentunya sangat mengganggu. Kita bisa pakai jangkrik. Suara jangkrik itu adalah hasil dari amplifier yang berfungsi sebagai penaik frekuensi suara dan pengeras suara. Jadi sebenarnya suara jangkrik hanya seperti gesekan antara bulu dengan bulu, namun karena ada pengerasnya dan frekuensi suara naik sehingga ada yang tidak tertangkap oleh perekam suara biasa. Hal ini menjadi jawaban kenapa tikus takut jangkrik, karena tikus sangat terganggu dengan suara berfrekuensi tinggi.